Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya. Nah, di video kali ini kita akan memasuki materi baru, yaitu presentasi bisnis. Dengan tujuan pembelajaran agar dapat menganalisis dan melakukan presentasi bisnis. Nah, di materi presentasi bisnis ini terbagi menjadi lima pokok bahasan. Apa aja sih pokok bahasannya? Yang pertama ada pengertian dan tujuan presentasi bisnis. Lalu yang kedua ada unsur-unsur, prinsip, teknik presentasi, dan jenis-jenis presentasi bisnis. Lalu yang ketiga ada teknik presentasi bisnis. Yang keempat, persiapan dasar melakukan presentasi bisnis. Dan yang kelima, persiapan berbicara dalam presentasi. Nah, di video kali ini kita akan membahas pokok bahasan pertama, yaitu pengertian dan tujuan presentasi bisnis. Pengertian dari presentasi bisnis. Apa sih presentasi bisnis itu? Nah, presentasi bisnis merupakan kegiatan menjelaskan, mendeskripsikan, dan menunjukkan suatu aktivitas pekerjaan yang mendatangkan penghasilan atau keuntungan atau nilai tambah kepada orang lain atau audiens. Nah, selain itu juga, menurut Beck Curtis, James G. Floyd, dan Jerry L. Windsor mengemukakan bahwa presentasi bisnis merupakan bentuk komunikasi yang berorientasi pada proposal dan disampaikan kepada pemirsa atau audiens yang sebagian besar mempunyai latar belakang sama tetapi dari berbagai tingkatan. Presentasi ini mempunyai tujuan menyampaikan informasi dan mempengaruhi pengambilan keputusan. Contohnya, seperti presentasi pada suatu perusahaan mengenai program-program baru. Nah, audiens ini berasal dari staf-staf inti dari berbagai tingkatan yang ada di perusahaan. Nah, lalu ada tujuan presentasi bisnis. Nah, di sini tujuan presentasi bisnis ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, yaitu menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada teman Anda. Presentasi bisnis tentu memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan bisnis. Audiens atau orang yang menyimak presentasi akan disuguhi informasi seputar kegiatan bisnis. Sehingga dapat dikatakan tujuan presentasi bisnis yang paling utama yaitu menyampaikan atau menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Nah, lalu yang kedua itu tujuannya ada untuk menghibur audiens. Presentasi yang menarik yaitu presentasi yang mampu membawa audiens pada suasana yang menyenangkan. Oleh karena itu, seorang pembicara perlu menyelipkan humor-humor segar yang mampu menghidupkan suasana. Meskipun demikian, suasana dalam presentasi bisnis juga harus dikendalikan. Jangan sampai waktu presentasi terlalu banyak humor, sehingga pokok-pokok atau poin penting presentasi menjadi tidak tersampaikan dengan baik. Seorang pembicara yang berpengalaman tentu sudah dapat mengatur ritme presentasi. Ia sudah mengetahui kapan harus menyampaikan isi presentasi dengan serius dan kapan juga harus memasukkan humor-humor untuk menyegarkan suasana. Nah, yang ketiga ada menyentuh emosi audiens. Seorang pembicara, selain dapat menyampaikan informasi bisnis dan menghibur audiens, dia juga harus tahu bagaimana menyampaikan pesan-pesan bisnis yang mampu menyentuh emosi audiens. Untuk menyentuh emosi audiens, seorang pembicara biasanya menggunakan gaya bicara dan intonasi suara yang menarik. Misalnya, seorang pembicara dapat menggugah emosi audiens melalui ekspresi saat berbicara, sehingga audiens menjadi bersemangat, terharu, atau hanyut dalam keprihatinan. Nah, tujuan presentasi yang terakhir yaitu ada memotivasi audiens untuk bertindak. Memotivasi audiens untuk bertindak ini dalam arti lain, presentasi bisnis bertujuan membujuk audiens supaya bersedia bekerja sama, melakukan atau bertindak sebagaimana yang sedang dilakukan oleh pembicara. Seorang pembicara perlu menyatakannya secara eksplisit ketika memotivasi audiens dan tidak perlu menggunakan bahasa basa-basi. Artinya bahwa apa yang dikehendaki pembicara harus secara tegas dan jelas tercakup dalam presentasi. Contohnya, pembicara memberi imbauan kepada para karyawan supaya mempertegas komitmennya dalam hal meningkatkan disiplin kerja dan meningkatkan daya saing perusahaan melalui peningkatan kualitas produk dan sejenisnya. Nah, sekian dulu video materi kita pada hari ini. Jika kalian masih belum memahaminya, kalian bisa mereview ulang video ini atau kalian bisa mencari sumber-sumber referensi yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.